saya akan memberikan satu tema pada pagi ini, harga sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi harga itu tidak kecil, saudara. Tuhan Yesus membayar harga itu sangat luar biasa. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, jadi harga seorang murid itu Tuhan melakukannya begitu luar biasa nilainya. Tidak main-main, Dia turun dari surga hanya untuk membenahi kehidupan saudara dan saya, supaya kehidupan kita mendatangkan berkat bagi hidup kita sendiri. Amin. Saudara, itu tidak mudah baginya. Dia harus berkorban sedemikian rupa. Yang jelas, ketika Tuhan Yesus untuk menjadikan kita seorang murid itu dengan harga yang luar biasa, maka sekarang kalau saudara dan saya menjadi seorang murid, saya percaya kita akan memberikan yang terbaik buat Allah kita. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya, berapa harga yang harus kita bayar kepada Tuhan Yesus? Gitu ya. Itu pertanyaan ini. Nah, ketika kita belajar menjadi seorang murid Tuhan Yesus, enggak mungkin kita mengatakan, yo di gereja tok api, yo pelayanan di gereja kan di atas mimbar. Saya bilang kepada saudara, pelayanan kita itu tidak dinilai di atas mimbar saja, tapi pelayanan kita ini dinilai sampai hidup keseharian kita. Nah, itu sebabnya, ada banyak hal yang perlu kita perjuangkan untuk memperbaiki kehidupan ini, bukan dengan pandangan orang, karena kebaikan orang dengan orang itu akan berbeda, tapi kita mulai mencoba untuk memperbaiki hidup kita dengan firman Allah. Nah, saudara, itulah harga yang harus kita bayar. Kalau firman Tuhan itu diringkas, Taurat Tuhan itu diringkas, hukumnya cuma ada dua. Yang pertama apa? Syarat mengikuti Tuhan. Nah, sekarang di sini saudara mulai paham. Harga yang harus kita bayar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu harga yang harus dibayar, saudara. Dan saya sungguh-sungguh belajar untuk ini, karena harga itu tidak mudah. Ingat, kasih itu butuh pengorbanan, saudara. Ada proses untuk menjadi murid Tuhan yang baik, itu diproses, saudara. Proses itu begitu penting, sangat penting, karena kita tidak akan pernah menjadi murid Tuhan yang baik kalau harga diri kita tidak dihancurkan dulu. Kalau dunia ngomong harga diri itu harus dijunjung tinggi, ya ini yang sulit, saudara. Akhirnya kita bertabrakan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, harga diri kita harus dihancurkan lebih dulu. Orang percaya tidak akan bisa memiliki hati seorang hamba tanpa proses yang rumit. Mengapa? Nah, saudara, ingat nggak lagu Hati Seorang Hamba? Masih? Apa yang dikatakan syairnya? Seorang hamba itu bisa setia dan taat. Bisakah kita tanpa harga diri kita dihancurkan, taat dan setia? Saya ingin tanya sekali lagi, bisa? Nggak bisa, saudara. Harga diri kita menentang bahwa kita harus dihargai. Kalau kita tidak dihargai, kita marah. Kita tidak akan pernah menjadi murid Yesus yang baik. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah dapat setia dan taat kepada Tuhan. Karena taat itu berarti kita mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Kalau harga diri kita terlalu tinggi, kita paling banyak alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan. Hanya dengan memiliki hati hamba, sanggup melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak memiliki hati seorang hamba, kita tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Bapa kita. Tapi saya percaya biarlah firman Tuhan terus membawa kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi hanya dengan memiliki hati hamba itu kita sanggup melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu sulit, saudara, untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Rendah hati itu sulit. Memiliki hati sebagai seorang hamba itu semakin berharga dan dihormati. Saudara, jangan khawatir. Dunia mengatakan kalau kita ngalah, rendah hati, ngasor. Orang Jawa bilang ngasor, malah cinta. Saya
enggak seperti ini. Yesus itu dihargai seperti zamannya juga dikekang pada zamannya juga, ya kan? Satu sisi Yesus dihargai karena moralnya yang baik, bahkan sampai hari ini. Tapi satu sisi Yesus dikekang habis-habisan, dilawan habis-habisan oleh bangsa Israel. Pernahkah Yesus melawan seperti itu? Pernahkah Yesus menunjukkan perlawanannya? Enggak, dia tetap menunjukkan moralnya yang luar biasa. Semakin besar pengabdian kita, semakin besar perubahan hidup kita. Semakin besar perubahan hidup murid-murid. Kenapa? Karena dia mulai meninggalkan segala sesuatunya dan dia betul-betul sepenuhnya hatinya diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudusnya buat murid-muridnya, sehingga kita melihat semakin dalam mereka mengabdikan diri, maka semakin besar perubahan hidup para murid ini. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi seorang murid, karena ada harga yang harus kita bayar. Kita mau memberikan yang terbaik buat anak kita. Kami mengucap syukur Bapak, jika hari ini kami boleh belajar untuk menjadi berkat dan melawan kejahatan yang kami alami dengan kebaikan-kebaikan. Kami mengucap terima kasih Bapak. Satu panggilan tertinggi dalam kehidupan kami, walaupun itu melawan segala kodrat kami sebagai manusia. Tuhan, kami mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan. Ampuni juga sesama kami, orang lain yang berbuat salah kepada kami Tuhan. Karena kami pun sering berbuat kesalahan. Tuhan, ampuni kami. Kiranya perjamuan kudus ini membuat hidup kami makin diberkati, makin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai perjamuan kudus ini. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Saya akan membacakan ayat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kalau cawan di tangan kanan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih.
dipenuhkan dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin.